Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 473 Pembalikan. Yeyan, kamu juga anggota keluarga Ye. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan wajah keluarga Ye? Ye Yunfan merasa bahwa keseluruhan situasi telah diputuskan dan mengambil sikap persuasif. Jika kamu bertanya padaku, kamu harus putus sekolah sendiri. Ini akan menyelamatkan muka keluarga Ye dan dirimu sendiri. Sebelum Yeyan dapat berbicara, Suyun berkata dengan marah, Yunfan, apa yang kamu bicarakan dengannya? Biarkan orang seperti ini dikeluarkan dari sekolah. Kemudian, dia menatap Lan Lengyu dengan tajam. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan menelepon untuk membuat pengaturan? Jadi tunggu apa lagi? Lan Lengyu melirik Yeyan, yang wajahnya tenang, dan menghela napas dalam diam. Bagi keluarga kaya manapun, sangat memalukan jika anggota junior keluarga dikeluarkan dari TLS. Oleh karena itu, mereka yang putus sekolah pada dasarnya kehilangan kualifikasi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Anak haram seperti Yeyan sudah berada dalam situasi yang sulit. Jika hal seperti ini terjadi, mungkin sama saja dengan dijatuhi hukuman mati. Bahkan jika Yunlan membantu, saya khawatir dia tidak akan dapat menemukan alasan yang cocok. Baru saja, dia mendengar Ye Yunfan membujuk Yeyan. Meskipun dia tahu itu bermaksud buruk, dia tetap berhenti dan ingin memberi Yeyan kesempatan terakhir untuk putus sekolah. Dengan cara ini, Anda setidaknya bisa menjelaskan masa lalu dan menghindari terinjak-injak terlalu parah. Siapa sangka Yeyan hanya diam saja di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kilatan kemarahan muncul di mata Lan Lengyu. Jarang sekali Yunlan memohon padanya. Tapi karena pria ini terlalu bodoh, dia malah dibuat kacau. Aku tahu, dia menjawab dengan dingin pada Suyun. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia memutar nomor telepon. Aku punya situasi di sini, kata Lan Lengyu setelah panggilan tersambung. Ketika dia sedang berbicara di telepon, Ye Yunfan dan mereka bertiga memiliki ekspresi jijik dan meremehkan di wajah mereka. Seorang bajingan belaka berani menantang tuan muda ini. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa kesenjangannya. Yeyan, di sisi lain, mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu dengan ekspresi khawatir di wajahnya, lalu ekspresinya kembali tenang. Untungnya, saya datang lebih awal, dan masih ada waktu sebelum kelas resmi dimulai. Perlahan, Ye Yunfan dan yang lainnya mulai merasa ada yang tidak beres. Selama Lan Lengyu mengangguk, mengatur prosedur penarikan sebenarnya tidak terlalu rumit. Tapi setelah dia menelepon, setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menunjukkan ekspresi keheranan, lalu merendahkan suaranya dan berjalan menjauh. Setelah sekitar 10 menit, Lan Lengyu kembali. Ekspresi wajahnya sangat aneh. Ye Yunfan dan 3 orang lainnya melihat ini, dan perasaan buruk di hati mereka menjadi semakin kuat. Lan Lengyu, kenapa kamu begitu lambat? Butuh waktu lama bagimu untuk keluar dari sekolah. Suyun tidak bisa menahan diri untuk berkata. Lan Lengyu memandangnya, tidak berkata apa-apa, lalu menatap Yeyan. Kamu? Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu dan tidak mengatakannya. Ada apa denganmu?
Katakan padaku apakah itu sudah selesai atau belum? Lu Yuanwu berkata dengan tidak sabar. Wajah Lan Lengyu menjadi dingin dan dia meliriknya. Maaf, aku tidak tahan putus sekolah. Dia berkata dengan nada dingin yang sama seperti sebelumnya. Hati Ye Yunfan dan mereka bertiga tenggelam. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengabaikan keluarga Su dan keluarga Lu kita seperti ini? Kata Su Yun dingin. Lan Lengyu memandangnya dengan ringan, lalu berkata, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Manajemen senior TLS lah yang langsung menolak permohonan saya untuk mundur dari sekolah. Apa? Ye Yunfan dan mereka bertiga terkejut. Manajemen puncak TLS adalah komite yang terdiri dari 10 perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan Ye Yan hanyalah anak haram yang tercela. Dengan identitas seperti itu, bagaimana dia bisa mengingatkan manajemen puncak TLS untuk melindunginya secara langsung? Ini sangat tidak mungkin. Lan Lengyu, kamu pasti orang di baliknya. Lu Yuanwu tidak bisa menerimanya dan berteriak dengan marah. Tapi Lan Lengyu memasang wajah dingin dan mengeluarkan ponselnya. Jika kamu tidak percaya, pergi saja dan konfirmasikan sendiri. Sejujurnya, tidak hanya Ye Yunfan dan yang lainnya yang bingung, tapi dia sendiri juga bingung. Sudah beberapa tahun sejak Lan Lengyu bergabung dengan TLS, dan dia belum pernah mendengar apapun tentang siswa tersebut yang dapat membuat khawatir panitia. Toh sekelompok akademisi masih berstatus profesor senior, dan di level pembimbing doktoral, mereka selalu agak kolot. Jika Ye Yan mengetahui pemikiran Lan Lengyu, dia akan memberitahunya bahwa orang yang konservatif sekalipun tidak akan menyinggung ayahnya, sang sponsor keuangan. Ya, Zhang Group adalah salah satu penyandang dana utama TLS. Dengan Zhang Chuxue yang maju untuk mendukungnya, para profesor lama di komite harus memberikan muka. Sama sekali tidak ada masalah dengan masalah kecil seperti mengurus seorang siswa. Melihat ponsel yang diserahkan, Ye Yunfan dan 3 lainnya memiliki ekspresi jelek. Tentu saja mereka tidak akan benar-benar bertengkar. Jika mereka melakukannya, itu seperti mengatakan secara langsung bahwa mereka tidak mempercayai Lan Lengyu dan ingin putus dengannya. Meskipun keluarga Lan telah menurun, wanita ini tidak mudah untuk diajak main-main. Suaminya adalah keturunan langsung dari keluarga Ji di Beijing, dan statusnya tidak rendah. Tidak masalah. Lagi pula aku sangat bingung. Jika kamu bisa menanyakan alasannya, itu bisa dianggap menghilangkan kebingunganku, kata Lan Lengyu. Sikapnya membuat Ye Yunfan sedikit tak tertahankan. Mungkinkah panitia TLS benar-benar menolak permohonan Ye Yan untuk putus sekolah? Tiba-tiba hatinya tenggelam. Mungkinkah itu diatur oleh orang tua itu? Semakin Ye Yunfan memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Apa menurutmu aku tidak berani melawan? Kemarahan Lu Yuanwu juga meningkat, dan dia meraih ponselnya. Namun di tengah jalan, dia dihentikan oleh Ye Yunfan. Apa yang kamu lakukan? Lu Yuanwu berkata tidak senang. Ye Yunfan mengertakkan gigi, menghela nafas dengan sengaja dan berkata, lupakan saja. Mereka berasal dari keluarga Yeku. Karena inilah hasilnya sekarang, jangan membahasnya lebih jauh. Aku merasa sangat menyesal karena kalian berdua begitu mengkhawatirkanku. Jadi,
Aku tidak bisa membiarkanmu berdebat dengan orang TLS mengenai masalah ini lagi. Dia tampak seperti dia dianiaya tetapi menahannya. Tapi diam-diam aku khawatir, jika orang-orang benar-benar tahu bahwa Tuan Ye lah yang memungkinkan Ye Yan untuk tetap tinggal, bukankah itu berarti memberitahu semua orang bahwa Tuan Ye sangat menghargai anak haram ini? Dengan cara ini, Ye Yan akan mendapatkan reputasi yang besar. Namun sebaliknya, statusnya sendiri di Haicheng akan berkurang. Lagi pula, selama Tuan Ye masih hidup, Tuan Ye akan selalu menjadi orang yang menepati janjinya di keluarga Ye. Saat itu, jika orang bereaksi lagi, status mereka pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu, meskipun Ye Yan diberi keuntungan dan diperbolehkan mengikuti kelas di sini, Ye Yunfan tidak boleh membiarkan berita tentang campur tangan Tuan Ye menyebar. Lu Yuanwu tidak berharap terlalu banyak, dia dihentikan oleh Ye Yunfan, dan kemarahan di wajahnya menjadi lebih kuat. Lihat dirimu, kamu berhati lembut terhadap anak haram. Kamu benar-benar pantas diintimidasi. Bab 474. Kamu harus memanggilku saudara kedua. Namun, meskipun Lu Yuanwu mengatakan dia kuat, dia tahu di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak akan selesai hari ini. Meski sikap Lan Lengyu agak aneh pada awalnya, dia akhirnya menyerah. Dia tidak perlu terlalu sedih dengan ketiganya karena anak haram. Di sisi lain, Ye Yan tersenyum ringan pada Lan Lengyu dan berkata, "Mes Lan, bolehkah saya naik sekarang? Hari ini adalah hari pertama kelas dan saya tidak ingin terlambat." Lan Lengyu menatapnya dalam-dalam, tidak apa-apa untuk bersikap acuh tak acuh. Ye Yan menggesek kartu identitasnya dan pergi tanpa melihat ketiga orang itu. Ye Yunfan dan dua lainnya melihatnya pergi dengan wajah muram. "Lan Lengyu, kamu harus memberiku penjelasan setelah kejadian ini," Lu Yuanwu berkata dengan dingin. Dia benar-benar tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Wajah Lan Lengyu menjadi dingin. "Kamu ingin penjelasan? Kalau begitu pergilah dan minta sendiri dari panitia TLS." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hanya tersisa 3 orang yang kelihatannya tidak baik sama sekali. Sebagai lembaga pelatihan terbaik dunia, ruang kelas TLS tentu saja sangat mewah. Ye Yan masuk ke ruang konferensi yang bisa digunakan untuk mengadakan perjamuan kerajaan. Saat ini, sudah banyak orang yang duduk di dalam, dan mereka dibagi menjadi beberapa lingkaran untuk berkomunikasi. Begitu dia masuk, mata semua orang beralih. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia baru saja kembali dari luar negeri? Tapi saya belum pernah mendengar bahwa tuan muda dari keluarga itu telah kembali ke Tiongkok. Entahlah, sungguh aneh ada wajah-wajah baru di kalangan kaya Haicheng. Mungkinkah seseorang dari keluarga kecil itu? Bagaimana mungkin? Anda tidak tahu seberapa tinggi ambang batas TLS? Melihat postur ini, mungkin tuan muda dari keluarga tertentu yang telah berlatih di luar. Dia baru saja kembali dengan sikap sederhana untuk mempersiapkan pelapisan emas. Orang-orang ini adalah tuan muda atau wanita tertua. Mereka biasanya sombong dan tidak memiliki keraguan sama sekali ketika berbicara. Ye Yan di sini bukan untuk membentuk geng, jadi dia tidak tertarik berteman dengan orang-orang ini.
Dia masuk sendiri dan menemukan meja kosong untuk diduduki. Semua orang di ruang konferensi tercengang. Siapa orang ini? Hanya ada beberapa keluarga kaya di Haicheng, dan dia bahkan tidak berpartisipasi di dalamnya. Siapa ini? Saat semua orang menebak identitas Ye Yan, Ye Yunfan dan 3 orang lainnya membuka pintu dan masuk. Mereka melirik ke sekeliling dan melihat Ye Yan duduk sendirian. Seringai muncul di wajah Ye Yunfan, "Idiot, biarpun kamu dilindungi oleh orang tua itu, bagaimana jika kamu menyelinap masuk? Apakah menurut Anda TLS adalah tempat untuk dipelajari orang?" Di sini, mengumpulkan koneksi adalah yang paling penting, dan ini adalah dasar untuk mendapatkan lebih banyak suara di keluarga Ye di masa depan. Jika Ye Yan tahu apa yang dipikirkannya, dia hanya akan mencibir. Maaf, dia sudah memiliki keluarga Zhang yang sangat patuh padanya, dan dia benar-benar tidak tertarik untuk membawa kembali keluarga Ye yang lain. Ye Yunfan memimpin Su Yun dan Lu Yuanwu membentuk lingkaran. Ini adalah salah satu dari 2 lingkaran terbesar di ruangan itu. "Tuan Ye, siapa orang itu? Apakah Anda mengenalnya?" Ye Yunfan melirik Ye Yan dan menunjukkan cibiran. "Ini adalah orang yang baru saja ditemukan keluarga kami." Dia berbicara tidak keras, tapi cukup untuk didengar oleh semua orang di ruang konferensi. Semua orang tercengang. Bukankah yang baru saja ditemukan keluarga Ye, anak haram? Brengsek. Orang ini datang dengan keras dan bertingkah seolah dia mengabaikan semua orang, tapi ternyata dia adalah anak haram. Mata kebanyakan orang yang memandang Ye Yan langsung berubah dari ingin tahu menjadi dingin. Mereka merasa bahwa Ye Yan, seorang anak haram, harusnya rendah hati dan tersanjung ketika melihat tuan muda dan wanita tertua dari keluarga kaya seperti mereka. Siapa yang memberinya kepercayaan diri untuk memasang tampang menyendiri? "Tuan Ye, apa yang terjadi di keluargamu? Bagaimana kamu bisa membiarkan anak haram masuk kelas?" Seseorang menuduh Ye Yunfan dengan marah. Ye Yunfan pura-pura menghela nafas. "Saya tidak tahu. Ini adalah pengaturan kakak perempuan tertua saya dan orang tua saya." Ruang konferensi hening sejenak. Tapi tak lama kemudian seseorang berkata dengan tidak senang, "Itu keterlaluan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Yemu, kamu tidak bisa mempermalukan kami, keluarga bangsawan di Haicheng, seperti ini." "Benar, jika kamu membiarkan anak haram masuk ke kelas, bukankah ini merendahkan kita?" Terakhir kali Ye Yunlan berpartisipasi dalam TLS, dia memaksa banyak orang untuk putus sekolah. Kali ini keluarga Ye melakukannya lagi. Terlihat bahwa orang-orang ini pada awalnya sedikit khawatir. Namun, melihat semakin banyak orang berbicara, dan Ye Yunfan tidak menunjukkan bantahan apapun, suara mereka menjadi semakin keras. "Tuan Ye, Anda harus memberi saya penjelasan." Seseorang memandang Ye Yunfan dan berkata, Di mata mereka, Ye Yan dan Ye Yunfan sama-sama anggota keluarga Ye. Tapi Ye Yan hanyalah anak haram, dan menurut mereka, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu, wajar saja jika pergi menemui Ye Yunfan. Dan mata Ye Yunfan bersinar dengan sedikit rasa bangga.
Dia hanya ingin menimbulkan ketidakpuasan semua orang, sehingga Ye Yan tidak akan memiliki kehidupan yang baik di sini. Tapi di wajahnya, Ye Yunfan memasang ekspresi tak berdaya. Sudah ku bilang, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kemudian dia mengubah topik. Namun, karena penyebabnya ada pada keluarga Ye saya, maka saya juga harus mengurusnya. Setelah mengatakan itu, Ye Yunfan berdiri dengan tekad dan berjalan ke sisi Ye Yan. Ye Yan, kamu juga sudah melihat situasi saat ini. Menurutku kamu harus meminta maaf kepada semua orang. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, dia melihat Ye Yan menatapnya dan tiba-tiba menunjukkan senyuman lucu. Menurut senioritas, kamu harus memanggilku kakak kedua, kata Ye Yan ringan. Apa? Ekspresi Ye Yunfan tiba-tiba membeku. Senyum di wajah Ye Yan tetap tidak berubah, dan bahkan menjadi lebih lembut. Aku sangat senang mendengar kakak ketiga kamu begitu peduli padaku, tapi tidak masalah, kakak kedua bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Retakan langsung muncul di wajah Ye Yunfan. Kamu? Berkata, apa? Bibirnya bergetar saat dia memaksakan beberapa kata ke tenggorokannya. Ia selalu menganggap menjadi anak ketiga sebagai noda terbesar. Artinya setiap orang sudah mengetahui sejak kecil bahwa ada anak haram rendahan yang tergantung di atas kepala mereka. Selama bertahun-tahun, Hai Cheng diam-diam menerima memanggilnya Tuan Muda Ye, dan tidak ada yang berani menyebut gelar Tuan Muda ketiga di hadapannya lagi. Namun kini, pelakunya mempermalukan dirinya sendiri. Anak haram itu, Anda sebenarnya menyebut diri Anda saudara ketiga di depannya. Mata Ye Yunfan berangsur-angsur dipenuhi darah. Kamu, hal yang tercela, dia mengertakkan gigi dan mengucapkan setiap kata. Senyuman di wajah Ye Yan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Akun kita belum diselesaikan. Jadi sebaiknya kau tidak menemuiku lagi. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang menjadi risiko Anda sendiri. Saudara ketiga. Bersambung.